Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, Pol, kembali lagi dengan konten Swindler. Nah, konten kali ini, tokoh yang mau aku bicarakan berprofesi sebagai seorang guru, jadi kita semua bakal relate. Jadi, tanpa panjang bicara, langsung kita mulai konten hari ini. Untuk memahami cerita kali ini, kita perlu tahu tokohnya siapa. Tokoh yang paling perlu kita pahami adalah seorang intern. Oke, kali ini aku nggak pakai nama karena lebih mudah kalau tak sebutkan dengan jabatannya. Nah, ada seorang perempuan yang bekerja sebagai intern di sebuah sekolah. Jadi masih pekerja kontrak. Nah, by the way, intern dia ini udah punya seorang suami, oke? Tapi masih belum dapat pekerjaan tetap. Nah, di tempat kerjanya si intern ini ada seorang pak guru yang kebetulan juga merupakan atasan langsungnya si intern ini. Nah, by the way, pak gurunya ini juga sudah menikah dan punya istri, bahkan juga udah punya satu orang anak. Ceritanya berawal mula dari cinta terlarang antara pak guru dengan si intern ini. Nah, si intern ini seperti yang bisa kita bayangkan juga udah punya suami. Jadi usianya itu nggak terlalu muda kayak awal 20-an. Enggak, udah di akhir 20-an. Dan pak guru juga udah punya anak. Sehingga usianya juga udah memasuki usia sekitar 35-36. Tapi berbeda dengan profesi mereka, ternyata mereka ini saling tergoda dan bahkan mereka ini benar-benar saling suka. Masalahnya mereka ini nggak sebatas saling suka, melainkan bahkan hingga melakukan hubungan badan. Bahkan pernah di sekolah di tempat nggak ada orang, dan kadang mereka itu dengan sangat pedenya pergi ke tempat penginapan dan melakukan pinjaman short time kayak gitu. Nah, yang paham pasti paham. Nah, di sini aku ceritakan bagian yang agak menyedihkan. Sebenarnya istri dari pak guru yang punya anak ini udah tahu kalau suaminya ini punya selingkuhan di sekolah. Nah, cuman istrinya itu sengaja pura-pura nggak tahu meskipun dirinya itu tahu kalau suaminya ini lagi punya cewek lain, entah di sekolah atau di tempat lain. Tapi kenapa istrinya itu pura-pura tidak tahu ataupun bisa dibilang kayak tutup mata? Alasannya itu karena anaknya katanya. Jadi pak guru sama istrinya setelah mereka menikah, mereka itu awalnya agak kesusahan untuk punya anak, kayak nggak dapet-dapet, dan akhirnya mereka itu berhasil mendapatkan anak dan udah dilahirkan. Masalahnya memang lahir sangat sehat, tapi di saat usia perkembangan ternyata anaknya ini sedikit pelan. Jadi bisa dibilang memiliki sedikit kelainan yang mengakibatkan pertumbuhan dan juga perkembangannya ini agak pelan dibandingkan teman-teman sebayanya. Nah, diakibatkan ini pak gurunya ini terkesan sangat stres karena di luar biaya kehidupan, biaya bayar cicilan rumah, biaya medis yang dibutuhkan ataupun biaya perawatan yang dibutuhkan untuk merawat anak putranya ini menjadi sangat besar. Sedangkan istrinya merupakan seorang ibu rumah tangga sehingga tidak ada pendapatan. Nah, jadi kenapa istrinya tutup mata? Istrinya bisa melihat suaminya yang sangat stres dan juga sangat lelah melihat putranya yang sedikit pelan perkembangannya. Nah, sehingga istrinya itu ngerasa, duh, andaikan anak yang tak lahirkan ini sehat, atau bisa dibilang sama kayak teman-teman seusianya, mungkin suamiku nggak bakal se-stres ini. Mungkin suamiku bisa lebih ceria di rumah. Nah, jadi meskipun ini bukan salah istrinya itu terus-menerus merasa mungkin ini karena kekuranganku. Sehingga istrinya memiliki rasa sedikit bersalah kepada suaminya. Dan dalam kondisi seperti ini, tiba-tiba mulai suatu saat suaminya ini mulai menjadi lebih ceria. Dia pulang kerja pun agak ceria, masih mau main sama anaknya, masih sabaran, nggak gampang marah. Dan waktu dilihat baik-baik, setelah dia happy sama anaknya, dia ke kamar mandi chatting sama seseorang sambil senyum-senyum. Jadi istrinya ini meskipun nggak yakin kalau suaminya selingkuh, itu udah ada firasat yang bilang kalau suamiku kayaknya punya cewek lain. Kayak gitu. Sehingga meskipun istrinya tahu kalau suaminya ini punya cewek lain, istrinya ini tidak mau mencari tahu akan hal ini karena suasana di rumah menjadi lebih hangat setelah suaminya ini punya selingkuhan. Cuman ternyata hubungan antara suami dengan internnya ini menjadi sedikit lebih parah. Karena suatu hari saat istrinya lagi beres-beres rumah, istrinya menemukan stocking dan juga pakaian dalam perempuan yang bukan milik dirinya. Yang berarti pasangan selingkuhannya ini pernah diajak ke rumah
untuk itu tadi. Nah, di situ istrinya ini mulai jadi nggak tahan dan mulai memutuskan untuk mencari tahu siapa selingkuhan suaminya ini. Nah, istrinya ini akhirnya mikir cari cara, dan cara yang dia pilih adalah pergi ke kantor detektif swasta dan minta tolong untuk mencari tahu siapa pasangan selingkuhannya dan kayak apa orangnya ini siapa gitu. Istrinya pergi ke kantor detektif swasta, disampaikan ceritanya, kerja di mana, semuanya udah disampaikan. Sehingga kantor detektif swasta ini mulai mengintai gerak-gerik suaminya. Setelah diikuti, ternyata nggak terlalu susah untuk jadi tahu kalau suaminya ini alias Pak Guru ini selingkuh dengan internnya. Nah, di situ detektif swasta ini jadi tahu kalau Pak Guru ini suka berhubungan badan dengan internnya entah di sekolah ataupun di tempat penginapan. Dan di saat mereka pergi ke tempat penginapan, ini difoto sama detektif swastanya sebagai bukti kalau suaminya ini lagi selingkuh dengan orang ini. Dan fotonya ini ditunjukkan kepada istrinya. Bu, seperti yang udah ibu minta tolong, kita udah mendapatkan foto yang ibu harapkan. Jadi ini foto suami ibu pergi ke tempat penginapan dengan intern. Nah, ini seperti yang bisa dilihat, mereka masuk ke pintu motel dan tentunya nggak lama setelah itu, sekitar 1-2 jam, mereka langsung pulang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jadi istrinya yang awalnya itu bisa dibilang tutup mata dan sengaja membiarkan hal ini, jadi nggak tahan setelah tahu kalau selingkuhannya ini bahkan pernah dibawa ke rumah. Nah, setelah mendapatkan bukti mutlak yang bisa menunjukkan kalau suaminya pernah selingkuh, istrinya ini langsung pergi ke suaminya. Pak, jujur aku tahu kalau papa ini selingkuh. Ini lihat, papa kok bisa gitu sih? Papa nggak malu tak ke anak kita? Nah, istrinya bilang kayak gini. Di situ suaminya langsung berlutut dan minta maaf dan bilang kalau ini merupakan sebuah kecelakaan yang tidak seharusnya terjadi dan berulang kali minta maaf agar dimaafkan. Dan bersamaan dengan ini istrinya pun juga mengirimkan surat tuntutan kepada si intern sebagai seorang selingkuhan. Aku nggak tahu di Indonesia ada atau tidak hukuman kayak gini, tapi di Korea ini kita bisa menuntut seseorang yang selingkuh dengan pasangan kita. Kecuali selingkuhannya ini nggak tahu kalau pasangan kita udah nikah, kayak bener-bener nggak tahu. Misalkan Pak Guru ini pura-pura single dan selingkuhannya ini benar-benar nggak tahu. Nah, kalau gitu biasanya nggak bisa dihukum. Tapi kalau misalnya selingkuhannya ini tahu kalau orang yang dia suka ini udah nikah dan tetap dia pacari dan tetap melanjutkan hubungan, nah ini bisa dituntut. Nah, sehingga si istri ini memutuskan untuk menuntut si intern. Nah, dikirim surat tuntutannya. Biasanya kalau udah mendapatkan surat tuntutan kayak gini, apalagi pekerjaannya di industri edukasi, atau biasanya orang-orang yang menerima surat tuntutan kayak gini akan minta maaf dan janji kalau tidak akan mengulangi lagi. Biasanya gitu. Tapi si intern ini agak beda. Setelah mendapatkan surat ini, si istri dihubungi. Halo, saya si intern yang selingkuh sama suami ibu. Boleh nggak kita ketemu? Saya mau ngomong langsung. Wah, kayak gitu. Nah, akhirnya si intern ini ketemu sama si istri. Ketemu, si internnya bilang kayak gini. Mbak Ibu, saya udah menerima surat yang ibu kirimkan. Kita damai aja Bu, saya kasih uang 50 juta. Tapi ibu hapus semua, ibu buang semua bukti yang ibu punya. Gimana? Lebih baik toh, jujur ya Bu, kalau misalnya ibu nggak mau damai, saya bisa loh bikin suami ibu dipecat dari sekolah. Saya tinggal bilang, saya dipaksa sama atasan dan saya diancam. Kalau saya nggak mau tidur bareng, nanti saya nggak diperpanjang kontraknya. Saya bisa loh. Ibu milih mana? 50 juta atau membuat masalah ini lebih besar? Didengar-dengar, iyo, daripada dituntut nanti ada masalah. Oh, aku nggak ada rencana cerai sama suamiku. Ya udahlah, aku mending terima 50 juta. Ini dipakai untuk bayar pinjaman dan lain-lain. Oh, ini tak proses secara hukum. Aku ya nggak terima apa-apa. Paling ini orang kena denda. Kalau dia damai sama aku dapat 50 juta. Nah, mikir. Dan setelah dipikir-pikir, daripada nanti imbasnya juga ke suaminya, si istri ini setuju dan memutuskan untuk menerima uang 50 juta. Nah, terkesan masalahnya ini selesai. Tapi beberapa hari setelah itu, suami si intern ini datang ke sekolah dan teriak-teriak. Mana Pak Guru si A? Wah, teriak-teriak sampai semua siswa-siswi yang ada di sekolah itu keluar dari kelas. Kenapa Pak Guru dicari gitu? Nah, si suaminya ini langsung pergi ke ruang kepala sekolah,
bilang, "Mana Pak A yang selingkuh sama istri saya?" Nah, dia teriak-teriak kayak gini di sekolah. Gak lama setelah itu, karena ini bikin onar, semua guru yang ada di sekolah itu datang untuk menenangkan situasi. Pak guru juga dipanggil, si intern juga dipanggil untuk memastikan kondisinya. Di situ berbeda dengan apa yang dijanjikan sama si intern. Si intern bilang kayak gini, di depan semua guru termasuk di depan kepala sekolah. "Jadi, Yang, aku sorry ya Yang, aku bukannya selingkuh, tapi aku dipaksa sama dia. Dia ini atasan aku Yang. Aku hari itu dibilangin kalau aku nggak mau pergi ke tempat penginapan, nilai evaluasiku katanya bakal ditulis jelek Yang. Aku bukannya selingkuh, tapi aku diperkosa, aku dipaksa." Dan nangis di depan guru-guru dan juga kepala sekolah lainnya. Melihat itu, suaminya si intern ini langsung marah dan langsung napok si Pak Guru ini. "Kurang ajar, kamu ini guru macam apa? Guru kok memberi contoh selingkuh sama istri orang? Kurang ajar." Jadi bisa dibilang si internnya ini malah mengkhianati selingkuhannya dan juga istrinya. Padahal udah janji deal ngasih uang 50 juta. Ternyata setelah ngasih uang 50 juta, suaminya ini juga dikhianati. Nah, diakibatkan ini suaminya langsung dipecat dari tempat kerjanya. Tentunya karena kalau di Korea guru itu tidak boleh memiliki catatan kriminal, apalagi ini merupakan catatan kriminal berhubungan tentang seksual, sehingga suaminya langsung dipecat. Dan masalahnya sebagai seorang guru, kalau udah ada catatan rekor kriminal, ini susah banget untuk mendapatkan pekerjaan, apalagi beritanya ini langsung nyebar ke semua tempat. Diakibatkan ini, suaminya ini mengalami depresi yang sangat berat. Sedangkan si intern, dia ini merupakan pekerja kontrak ya toh. Jadi anggap aja kontraknya tidak diperpanjang, sehingga Pak Guru dan juga si intern ini berhenti bekerja di sekolah itu. Masalahnya Pak Guru yang dipecat dan juga akhirnya mulai dipandang buruk sama orang-orang sekitar dan juga siswa-siswinya, akhirnya mulai mengalami depresi yang sangat berat dan berakhir dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Sehingga si istrinya ini tinggal bersama dengan putranya saja. Nah, sekarang coba kita bayangkan sebagai si istri. Suaminya pernah selingkuh, udah mendapatkan bukti, dituntut, udah janji kalau bakal damai, ternyata sekarang suaminya dikhianati dan saat ini suaminya udah meninggal. Nah, si istri ini akhirnya menjadi sangat marah dan memutuskan untuk mulai melakukan demo satu orang di perumahan si intern ini. Jadi si intern ini menariknya, suaminya ini merupakan seorang pengusaha yang kaya. Jadi suaminya kaya dan istrinya pengen punya karirnya sendiri. Dan karir sebagai seorang guru kan terpandang ya, atau meskipun gaji nggak besar kan dipandang wah gitu. Dan kebetulan pekerjaan yang dia dapatkan pertama adalah pekerjaan internship itu tadi. Jadi si intern sama suaminya ini tinggal di perumahan yang bagus, dan si istri ini pergi ke perumahan itu dan bawa satu kayak papan gitu, bilang di perumahan ini ada seorang perempuan yang suka selingkuh. Suami saya merupakan korbannya. Nah, bawa satu papan kayak gini. Tentunya ini merupakan sebuah kekacauan, sehingga penjaga-penjaga di apartemen situ dan juga suami dari si intern itu juga datengin dan bilang, "Ibu nggak boleh kayak gini loh. Istri saya ini korban dari suami ibu. Kok ibu berani-beraninya kesini mau menjelekkan image istri saya? Ibu kurang ajar loh. Ibu mau saya tuntut." Wah, malah diancam kayak gitu. Tentunya si istri ini mulai menjalani kehidupan yang sangat berat karena udah nggak ada lagi pendapatan. Dan suatu malam hari tiba-tiba ada Pak Pos yang datang ke rumah dan ngasih kayak satu amplop besar gitu. Dibuka, ternyata merupakan surat tuntutan kepada putranya dengan nominal 25 juta dengan alasan ganti rugi. Dan yang ngirim ternyata si intern ini. Si istri tentunya menjadi sangat marah dan langsung datangi ke si intern. Didatangi terus bilang, kamu kok kurang ajar sih, berani-beraninya kamu nuntut anakku dan minta uang 25 juta. Kamu itu udah selingkuh sama suamiku udah meninggal, kamu kok masih kayak gini? Apa sih tujuan kamu?" Si intern bilang kayak gini, "Gini Bu, setelah saya cari tahu, kan yang selingkuh kita berdua. Saya ngasih uang 50 juta dan setelah saya cari tahu, ternyata bebannya ini bisa dibagi kepada dua orang Bu. Saya sama orang yang selingkuh, yaitu suami ibu. Tapi suami ibu udah meninggal kan, berarti hartanya kan turun ke anaknya. Ya makanya saya tuntut anak ibu. Emang saya salah Bu? Gak ada salahnya kan?" Nah, si intern ini malah pede kayak gitu. Dan kondisinya saat ini, si intern ini udah bekerja menjadi guru tetap di sekolah lain. Jadi sangat menjengkelkan ya toh kalau kita lihat dari sudut pandang si istri ini. Suaminya udah meninggal, yang cewek ini
masih dengan sangat pedenya hidup bahagia dan juga memiliki karir yang sangat normal. Karena sangat bingung harus gimana, si istri ini pergi lagi ke kantor detektif swasta dan minta tolong. Nah, kantor detektif swasta yang mendengarkan cerita ibunya ini, mereka pun menjadi kayak sangat sedih dan mulai berpikir gimana caranya untuk membantu si istri ini. Nah, beberapa hari setelah itu, tiba-tiba kantor detektif swasta ini memanggil si istri. Ibunya datang. Bu, untungnya bu, kami menemukan sesuatu yang bisa membantu ibu. Hah? Apa itu? Bu, cewek intern ini ternyata pernah selingkuh gak cuman sama suami ibu. Ternyata, setelah saya cari tahu bu, si intern ini dulu pernah kerja sebagai intern di tempat lain bu, di sekolah lain. Dan di situ pernah selingkuh sama guru lain. Dan waktu itu kondisinya persis sama ibu. Tapi bu, bedanya satu, korban waktu itu masih punya buktinya bu. Nah, dan kita berhasil meminta bukti ataupun kopiannya bu. Nah, kayaknya kita bisa ngancam si intern ini menggunakan bukti yang dulu bu. Nah, sehingga si istri ini mendapatkan foto selingkuhan si intern dengan cowok lain dan pergi ke si intern. Nah, di situ ditunjukkan. Aku nemu loh foto selingkuhan kamu. Ternyata kamu selingkuh nggak cuma sama suamiku ya. Ceweknya ini mulai marah. Kamu ngapain sih nyari tahu masa laluku? Kamu mau tak aku tuntut untuk tuduhan menstalking kehidupanku? Kurang ajar kamu ya. Si internnya ini bilang kayak gitu. Tapi nggak lama setelah itu tiba-tiba HP-nya si intern ini berdering. Kok suamiku telepon? Si internnya ini bingung. Nah, di situ si istrinya bilang kayak gini. Oh, aku belum bilang kamu ya. Kali ini aku nggak cuma bawa foto ini ke kamu, tapi aku juga ngirim foto ini ke kantor suami kamu. Nah, di sini ada satu hal yang perlu aku beritahu. Jadi suaminya si intern ini selama ini benar-benar percaya kalau istrinya ini digunakan sama atasannya. Dia itu benar-benar nggak tahu kalau istrinya ini selingkuh. Tapi setelah mendapatkan paket yang menunjukkan kalau istrinya ini benar-benar pernah selingkuh dan di saat dia masuk ke tempat penginapan itu terlihat kayak sangat ceria dan terlihat kayak apa ya? Bukan dipaksa gitu. Suaminya ini langsung marah dan langsung telepon ke istrinya alias ke si intern ini. Dan berkat itu akhirnya istrinya diceraikan sama suaminya yang punya banyak harta. Nah, ceritanya sampai di sini jujur kenapa aku bilang cerita kali ini agak menjengkelkan? Karena jujur dibandingkan cerita-cerita perselingkuhan lainnya, ini merupakan cerita pertama yang bisa dibilang mengakibatkan seseorang meninggal. Dan bahkan setelah itu orangnya itu hidup seolah-olah dia tidak pernah melakukan kesalahan apa-apa. Udah gitu dia juga memakai topeng yang terlihat seolah-olah dia ini benar merupakan seorang korban yang diperkosa oleh atasannya. Padahal dia sendiri yang suka mencicipi suami orang lain. Oke, polo-polo. Jadi video kali ini sampai di sini. Jadi satu pesan yang mungkin bisa kita terima dari cerita kali ini, mungkin percaya pasangan boleh, tapi kadang kita juga perlu melihat buktinya untuk memastikan satu kali lagi. Bukannya aku bilang jangan percaya sama pasangan kamu, tapi kadang kita juga perlu sesekali memastikan kalau apa yang disampaikan sama pasangan kita merupakan kenyataannya. Oke, polo-polo, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video